Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aziza, NIM 19220073, jurusan Manajemen 2. Baiklah, pada hari ini izinkanlah saya menampilkan hasil presentasi saya, yaitu rangkuman materi 1-14 sumber daya manusia. Pertama, ruang lingkup sumber daya manusia, yaitu manajemen. Manajemen berasal dari kata kerja, yaitu manage, yang dalam arti bahasa Inggris yaitu mengurus, mengatur, mengelola, serta melaksanakan. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna untuk mencapai tujuan target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi yang disebut dengan personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan ekstensisnya. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal, non-modal, material, dan non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan dan menjadi potensinya real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan ekstensisnya organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai sebagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia yang sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerja memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab posisi-posisi tersebut dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Analisis pekerjaan memberikan informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan, daftar tentang pekerjaan itu, dan spesifikasi pekerjaan jenis yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya, analisis tenaga kerja. Analisis tenaga kerja merupakan penilaian terhadap tenaga kerja yang ada di dalam suatu departemen dan pindah ke dalamnya melalui atau keluar dari departemen tersebut. Analisis ini dapat mencakup sumber tenaga kerja, komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. Yang keempat, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian pemikat para calon karyawan pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses pendapatan jumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Kelima, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Seleksi adalah proses indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok untuk memenuhi syarat suatu tujuan jabatan atau tertentu. 6. Penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah penugasan, assignment, atau penugasan kembali reassignment seseorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Jenis-jenis penempatan yaitu promosi, transfer, dan demosi. Selanjutnya, orientasi. Orientasi adalah
upaya untuk pelatihan pengembangan awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Orientasi terdiri dari 2 jenis, yaitu induksi dan sosial. Yang ketujuh yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Yang kedelapan, pengembangan kerja dan kompensasi. Pengembangan kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan atau pelatihan. Tujuan pengembangan tenaga kerja yaitu yang pertama memperbaiki kinerja tenaga kerja, yang kedua mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap orientasi, yang keempat bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Sembilan yaitu perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah terdiri atas 2 suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentu rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerja yang dilakukan oleh seseorang selama masa pekerjanya, yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi hidup seseorang. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasikan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Selanjutnya, manajemen karir. Manajemen karir adalah suatu proses pengelolaan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Proses manajemen ini akan melibatkan antara karyawan, anggota, unit, perusahaan, serta mencakup konsep kesadaran diri, eksploitasi karir, koneksi, dan juga proses belajar. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai proses investasi untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Yang ke-10 yaitu motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi adalah personalan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Motivasi kerja merupakan suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan pada karyawan atau pekerjaan agar dapat melaksanakan tugas masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan bertanggung jawab. Prestasi secara etimologis, prestasi berasal dari kata Belanda yaitu prestasi, yang berarti hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dilakukan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang diri dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerja dalam melaksanakan aktivitas kerja. Produktivitas kerja. Istilah produktivitas mempunyai arti yang berbeda-beda untuk setiap orang yang berbeda, dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang-barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, dan uang. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama sebagian besar organisasi atau perusahaan. Produktivitas kerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi. Produktivitas adalah hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Produktivitas sama dengan efisiensi ditambah efektivitas.
11 yaitu kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Kepuasan kerja adalah berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami oleh pegawai dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, menyesuaikan diri dan hubungan sosial individu di luar kerja. Jadi, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pemikiran dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif. Konflik karyawan. Konflik kerja adalah suatu ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena adanya hambatan, perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, dan tujuan serta sikap. Segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih merupakan proses sosial orang-orang yang berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dan disertai dengan kekerasan. Selanjutnya, 12. Perubahan, pengembangan, dan budaya orientasi. Budaya orientasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasinya. Fungsi budaya organisasi yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. Yang kedua, alat pengorganisasian anggota. Yang ketiga, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. Yang keempat, mekanisme kontrol perilaku. Yang kelima, mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam bidang jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, penentu arah organisasi yang mana boleh dan tidak boleh. Selanjutnya, perubahan organisasi. Perubahan atau perubahan secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membentuk sesuatu. Selanjutnya, pengembangan organisasi merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM. Tujuan pengembangan organisasi yaitu adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. 13 yaitu audit sumber daya manusia. Audit merupakan proses pengumpulan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah diterapkan. Sedangkan audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu proses dengan meningkat beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Kelas yaitu pemeliharaan sumber daya manusia adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menjunjung dan mencapai tujuan perusahaan. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah dan ganjal, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.